Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Ibu, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Naufal, mahasiswa Universitas Siber Asia, program studi S1 PJ Akuntansi. Di sini saya akan membawakan presentasi dalam rangka pemenuhan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 dari kelas 601 yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Mutiara Rizky Nurrahmi. Hari ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai salah satu topik dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan, yaitu utang antar perusahaan dalam konsolidasi. Mohon izin Ibu, saya izin langsung masuk ke slide yang pertama, yaitu mengapa utang antar perusahaan itu penting dalam konsolidasi. Mengapa penting untuk kita pelajari? Nah, dalam dalam dunia bisnis sangat umum terjadi transaksi keuangan antar perusahaan yang masih berada dalam satu kelompok usaha. Misalnya, anak perusahaan meminjam dana dari induk perusahaan ataupun sebaliknya, dari induk perusahaan meminjam ke anak perusahaan. Langkah ini biasanya dilakukan dalam rangka efisiensi operasional dan penghematan biaya. Nah, namun ketika hal ini dilakukan, perlu eh, perlu dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi, seluruh entitas dalam grup ini dianggap sebagai satu kesatuan ekonomi. Oleh sebab itu, transaksi utang antar entitas dalam grup perlu dieliminasi agar laporan yang dihasilkan tidak menimbulkan kesan yang menyesatkan. Nah, tujuan presentasi saya ini adalah untuk memahami konsep dasar utang antar perusahaan, bagaimana jurnal eliminasi disusun, serta dampak yang ditimbulkan terhadap laporan keuangan gabungan. Masuki slide selanjutnya yaitu mengenai jenis utang antar entitas afiliasi. Nah, jenis utangnya ini secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu utang langsung dan juga utang tidak langsung. Utang langsung terjadi ketika satu entitas seperti anak perusahaan secara langsung meminjam dana dari entitas lain dalam grup. Contohnya seperti induk perusahaan. Misalkan PT Anak meminjam dana operasional dari PT Induk. Hal ini dilakukan karena proses ini cepat dan tidak memerlukan prosedur rumit. Nah, sementara itu, apa sih utang tidak langsung? Utang tidak langsung adalah utang yang melibatkan pihak luar terlebih dahulu. Maksudnya, saya ambil contoh misalkan PT Anak menerbitkan obligasi ke investor publik. Nah, lalu obligasi tersebut dibeli oleh investor publik, kemudian dibeli lagi oleh PT Induk. Walaupun awal transaksinya dilakukan dengan pihak eksternal, pada akhirnya obligasi itu dimiliki oleh afiliasi yang dianggap sebagai pihak internal, maka utang ini akan dianggap sebagai utang antar perusahaan dan harus dieliminasi juga dalam laporan konsolidasi. Nah, di slide ini saya kasih notes agar tidak terlewat, baik itu utang langsung maupun tidak langsung harus dieliminasi. Nah, selanjutnya yaitu slide mengenai eliminasi utang antar perusahaan. Dalam proses konsolidasi, seluruh perusahaan dalam grup dipandang sebagai satu entitas ekonomi. Maka dari itu, tidak logis jika satu bagian perusahaan memiliki piutang terhadap bagian lainnya. Dapat dimisalkan sebagai individu memiliki utang kepada individu itu sendiri. Itu tidak masuk akal kan. Misalkan saya punya utang pada diri saya, itu tidak masuk akal. Maka
Seluruh akun yang berkaitan dengan transaksi antar perusahaan tersebut harus dieliminasi. Seluruh transaksi atas entitas dalam satu grup itu harus dieliminasi. Mencakup investasi obligasi, utang obligasi, pendapatan dan beban bunga, serta saldo diskonto atau premi yang belum diamortisasi. Nah, di sini perlu diingat bahwa proses eliminasi tidak mempengaruhi laba bersih secara keseluruhan karena antara pendapatan dan beban saling meniadakan. Eliminasi ini bertujuan agar laporan keuangan yang dihasilkan mencerminkan kondisi keuangan yang sesungguhnya dari kelompok usaha. Mungkin agar lebih jelas, mari kita lihat contoh sederhana pada slide selanjutnya. Nah, di sini PT Induk membeli obligasi yang diterbitkan oleh PT Anak sebesar 1 juta rupiah dengan tingkat bunga sebesar 10% per tahun. Dalam pencatatan individual, PT Induk akan mengakui investasi dan pendapatan bunga. Sedangkan PT Anak akan mencatat utang obligasi dan beban bunga. Namun, karena kita berbicara terkait laporan konsolidasi, transaksi ini akan dianggap sebagai internal dan harus dieliminasi. Nah, jumlah eliminasi yang dibuat adalah dalam debit utang obligasi milik anak harus didebit sebesar 1 juta, kemudian pada beban bunga anak sebesar 100.000 didebit. Kemudian untuk induk ada kredit berupa investasi obligasi sebesar 1 juta, serta kredit pendapatan bunga sebesar 100.000. Nah, dengan jurnal ini maka laporan konsolidasi tidak lagi menunjukkan adanya utang antar entitas dalam grup. Baik, memasuki slide selanjutnya yaitu diskonto dan premi serta perlakuannya serta amortisasi. Nah, dalam praktiknya obligasi itu tidak selalu diterbitkan dengan nilai pari. Bisa jadi obligasi dijual dengan harga lebih rendah ataupun lebih tinggi dari nilai nominal, tergantung dengan kondisi pasar. Jika dijual di bawah nilai pari, maka dia disebut sebagai diskonto. Dan sebaliknya, jika dijual dengan harga lebih tinggi, maka akan disebut sebagai premi. Amortisasi diskonto akan membuat beban bunga lebih besar dari pembayaran bunga kas. Sedangkan amortisasi premi akan membuat bunga lebih kecil. Hal ini juga berlaku untuk pendapatan bunga di pihak investor. Seluruh dampak atas amortisasi tersebut harus dieliminasi dalam laporan keuangan konsolidasi agar tidak memunculkan nilai pendapatan atau beban yang seolah-olah berasal dari transaksi eksternal. Nah, di sini saya kasih notes khusus juga untuk amortisasi ini harus dieliminasi baik itu diskonto maupun premi. Nah, setelah presentasi saya menarik 3 kesimpulan, Bu. Nah, itu yang pertama, semua bentuk utang antar entitas dalam grup usaha harus dieliminasi apabila dalam laporan konsolidasi. Nah, yang kedua, eliminasi ini tidak hanya berlaku pada pokok utang, tetapi juga mencakup bunga, premi, dan juga diskonto. Yang ketiga, tujuan utama dari eliminasi ini adalah untuk menjaga agar laporan keuangan benar-benar mencerminkan kondisi keuangan grup secara keseluruhan tanpa gangguan dari transaksi internal. Di sini digarisbawahi transaksi internal. Nah, mungkin sebagai penutup, saya ingin menyampaikan sedikit, Bu. Materi yang saya sampaikan ini disusun berdasarkan sumber-sumber terpercaya, termasuk salah satunya yaitu PPT dari Ibu Mutiara sendiri, serta saya juga mengambil sumber eksternal seperti dari buku Kieso, yaitu Intermediate Accounting, serta saya juga sempat menelaah pada standar akuntansi seperti PSAK 65 dan juga PSAK 67.
Nah, dengan memahami dan menerapkan ketentuan yang ada dalam standar-standar tersebut serta materi yang telah saya pelajari, eh, s- kita dapat menghasilkan laporan keuangan konsolidasi yang transparan, akurat, dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Mungkin sekian dari presentasi dari saya, Bu. Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun salah tindakan saya dalam membawakan presentasi ini. Sebelumnya saya izin mengucapkan terima kasih banyak atas materi yang telah Ibu sampaikan dalam presentasi secara langsung pada aplikasi Zoom maupun pada aplikasi Adlink. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas satu semester ini. Mohon izin pamit undur diri Bu.